Oke, teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang setiap bulan datang ke Sukses Academy, saya rasa sudah tidak asing dengan sosok wajah wanita di sebelah saya. Setuju nggak? Setuju. Setujunya kok lemes ya, Bu? Iya. Setuju nggak? Nah, kalau menurut saya ya, saya dari dulu saya melihat ini seorang ibu yang senyumnya tuh sangat bersahaja, sangat adem. Setuju lagi? Setuju ya. Bu Frida, saya rasa saya kenal dan berteman dengan Bu Frida itu sudah 6 tahun sejak Atomi Indonesia berdiri, betul nggak? Iya betul Bu Ika. Betul ya? Betul. Nah, kalau walaupun kita sudah kenal 6 tahun, saya kembali percaya teman-teman yang ada di sini juga setuju dengan saya bahwa walaupun sudah 6 tahun, kami ini masih penasaran bagaimana perjalanan sukses Bu Frida selama 6 tahun ini. Setuju lagi? Kok lemes ya setujunya ya? Setuju enggak? Setuju ya? Nah, jadi sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Atomi Indonesia yang sudah menghadirkan Ibu Bu Frida kepada kita untuk acara talk show hari ini. Sehingga kita bisa mengulik dengan dalam perjalanan Ibu Frida ya. Nah, Bu Frida, karena tadi kan saya bilang sama sekali saya juga nggak tahu bagaimana sebelumnya Bu Frida, sebelum Atomi ya. Nah, apakah kehidupan Bu Frida sebelum Atomi itu hanya ibu rumah tangga atau seorang pengusaha? Bisa diceritakan Bu Frida? Oh, oke. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, di sini saya mau cerita. Sebelum saya di Atomi, saya adalah distributor pipa PVC, memegang satu brand di Pulau Bali. Jadi pada saat itu bisnis yang saya jalankan ini, saya berharap bahwa ini bisa memberikan penghasilan jangka panjang buat saya. Ya kan, saya juga punya dengan tekad ya. Jadi bagaimana saya dengan tekad bahwa kalau saya punya bisnis dengan modal, semangat ya, saya pasti bisa mempunyai penghasilan jangka panjang. Bu Kalau Ika. boleh tahu modalnya berapa Bu Frida? Modalnya pada saat itu ya saya pakai sekitar 5 sampai 6 M gitu. Karena di situ saya harus stok barang dulu dan saya juga punya karyawan, staff, sales itu jumlahnya 17. Karena punya ambisi besar. Punya ambisi besar. 6, tadi berapa miliar? Itu 6 M dengan modal karena kan kita harus stok barang. Sebagai distributor tidak hanya dari pabrik kita kasih, enggak. Kita harus modal ambil barang dari pabrik baru dikirim. Cukup besar nggak teman-teman 6 miliar? Besar. Nah sekarang bagaimana ceritanya dengan 6 miliar itu? Sukseskah? Begini ceritanya, dengan semangat kan. Waktu itu saya jalan, nah dari jalan dalam perjalanan itu saya melihat bahwa waktu itu kan saya mulai cari langganan, toko langganan, pemasok, industri. Karena saya waktu itu megang brand baru, satu merek. Pemain baru juga berarti? Pemain baru, nah karena pemain baru semangat baru. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, dalam perjalanan saya mendapat sesuatu di mana saya karena pemain baru, jadi kalah dengan pemain lama. Di mana mereka mungkin bisa memberikan harga yang lebih murah dengan brand yang lain, ya itu lantas kadang lagi di mana waktu saya kan kalau memberikan pada toko-toko itu kreditnya 3 bulan Bu Ika. Wah, Karena jadi mereka bayarnya juga iya, karena menyicil. kepingin semuanya itu bisa saya ambil kredit 3 bulan. Nah dari kredit 3 bulan itu saya bisa mendapatkan 1 bulan omset bisa 1 M. Nah dari omset bisa 1 M itu dengan berjalannya bisnis saya lambat laun cash flow saya nggak cukup. Cekak teman-teman. Kesimpulannya bahasa Prancisnya. Cekak. Cekak. Iya, di samping dari toko-toko itu pada saat saya mulai lakukan tagihan mereka bilang tidak ada. Lantas barang mau diambil habis. Nggak ada juga. Nah, itu. Barang habis tapi uang nggak ada. Tapi saya harus tetap cash flow saya keluar. Kenapa? Dari yang 17 staff Karyawan. saya ini kan memang harus terus ya
Nah, lambat laun karena saya tidak punya strategi bisnis jangka panjang ya, akhirnya dalam tempo 5 tahun saya bangkrut Bu Ika. Waduh, cerita ini seperti proklamasi dalam waktu sesingkat-singkatnya. 5-6 miliarnya terbang. Iya. Ya, nah terus gimana? Apakah bangkrutnya itu hanya 6 miliarnya atau Tidak lebih Bu besar? Ika, tidak Bu Ika. Jadi pertama itu akhirnya ya jadi jaminan apa? Rumah, juga Rumah lepas, gadai. villa, semua aset saya harus lepaskan untuk perputaran itu. Sehingga terakhir kalau saya dihitung, saya bisa rugi itu 9M, masih punya utang lagi 3M. Wah, Itu Bu Ika. itu tahun berapa Bu Frida? Itu dari tahun 2010 sampai 2015. Dalam 5 tahun jadi punya yang tadi rencana untuk bisa untung besar Betul. malah jadi kehilangan aset 9 miliar dan betul. juga masih punya hutang 3M. Iya. Paniknya kayak gimana ya Bu? Jadi bukan hanya itu aja Bu Ika. Jadi pada saat saya sudah semuanya habis, semua modal yang saya kumpulkan habis, aset habis, satu yang paling menyakitkan. Saya kehilangan kepercayaan diri Bu Ika dan mental. Itu yang yang saya terbesar rasakan. ya? Betul. Jadi dari kebangkrutan itu saya sudah mulai dari nol. Jadi saya berpikir apakah saya bisa mulai dari nol dengan usia seperti ini? Itu Bu Seperti Ika. ininya nanti kita tanyakan. Usia seperti ininya seperti apa? Nah itu akhirnya ya saya tidak bisa mempertahankan lagi Bu Ika bisnis tersebut. Jadi ini Gitu. cerita tentang siapa beliau sebelum beliau mengenal Atomi. Jadi seorang yang memimpikan menjadi pengusaha dengan modal cukup besar tapi tanpa pengalaman. Ya, saya rasa di antara kita semua banyak yang seperti ini ya. Atau dari teman-teman di sini ada yang merasa bisnis Atominya belum begitu jalan dan punya ide ingin terjun ke bisnis konvensional, berani? Nah, ya kita belajar dari bagaimana pengalaman dari Bu Frida. Nah, Bu Frida, berarti itu cerita bagaimana Bu Frida hancur sampai nilai yang termahal itu adalah kehilangan rasa percaya diri ya. Nah, kemudian pasti ada cerita sampai yang memperkenalkan Atomi kepada Bu Frida. Nah, yang ingin saya tahu biasanya kita ini banyak orang yang alergi dengan multi level marketing gitu ya. Iya. Nah, apakah sebelumnya Bu Frida juga seorang yang sangat benci dengan MLM atau pernah trauma atau netral aja, nggak ada punya rasa benci, dendam, nggak suka ada yang tawarin ambil aja atau bagaimana? Nah ini ada cerita lagi nih Bu Ika. Ada cerita lagi. Jadi sebelum saya berbisnis konvensional, saya pernah masuk di beberapa perusahaan multi level. Oh. Jadi saya punya pengalaman. Jadi waktu jalan saya berpikir, wah ini multi level juga satu peluang bisnis. Ini sebelum yang jadi pengusaha pipa itu ya. Sebelum Oke. pipa. Jadi waktu itu saya masuk di beberapa perusahaan. Nah ini saya cerita di satu perusahaan yang saya ikut. Pada saat saya sudah sampai di atas, sudah punya penghasilan, tiba-tiba perusahaan merubah sistem. Mungkin karena merasa itu yang terjadi. Akhirnya saya kembali lagi mulai nol berpindah ke perusahaan yang lain. Oke, mungkin saat itu Iya. perusahaan merasa, waduh bagi bonusnya kegedean ke Bu Frida ya, jadi ganti aja sistemnya ya. Itu. Nah, ke perusahaan lain juga begitu. Saya mulai jalan-jalan, ternyata shareholdernya ribut. Siapa yang jadi korbannya? Ya kita-kita waktu Kena itu. lagi gitu ya. Nah itu, belum lagi kalau saya lihat dari sistem multi level ya, sistemnya agak memberatkan ya. Dan juga kita harus punya pembelian dengan stok barang dan juga harus dikejar-kejar target bulanan itu Bu Ika. Sehingga pada saat itu saya berpikir, wah ini saya keluar dari dunia multi level karena saya pikir ini bukan jalan saya Bu Ika. Itu. Jadi dulu beliau adalah orang yang sempat mengalami cerita indah, income kemudian tumbang lagi gitu ya. Nah kemudian waktu ada yang menyampaikan informasi tentang Atomi, trauma enggak? Gimana sampai bisa mau terima Atomi? Nah ini mungkin jalan Tuhan ya. Dimana waktu pertama saya
bertemu Atomi, saya dikenalkan oleh upline saya. Nah, tapi pada saat itu kan saya menganggap bahwa saya masih skeptis ya dengan multi level gitu. Tapi upline saya ini orangnya suka menantang. Nah itu, jadi menantang, saya pikir pada saat waktu saya bangkrut itu ya, semua teman sudah mulai hilang Bu Ika. Jadi saya pikir ya sudah deh, nothing tulus, saya anggap ini bisa cari teman baru, dan tiba-tiba saya juga diundang ke Malaysia, begitu. Jadi pada saat waktu mengikuti seminar, ya seperti seminar hari ini. Sukses Academy Malaysia ya? Betul. Waktu itu kan Indonesia masih belum buka. Oh. Jadi saya diajak, teman saya bilang, udah yuk nothing tulus kamu ikut aja daripada kamu lagi stres, begitu. Tapi padahal saya punya semangat, cuman berpikir ini harus apa, berbisnis mau cari ya, saya lagi mencari. Nah dari situ saya melihat pada saat di seminar itu, saya penasaran dengan satu produk yang namanya Absolute Cell-Active Skincare itu. Oh, jadi jatuh cintanya dari produk dulu nih. Itu betul. Jadi mau nggak mau ini kok produk ini sangat luar biasa. Jadi saya berusaha untuk mendapatkannya dan saya pakai Bu Ika. Itu, jadi saya melihat, oh Atomi ini produknya luar biasa ya. Apa yang dirasakan waktu pakai Absolute Cell Active yang tadi Bu Ida cerita ya? Nah betul. apa yang dirasakan sehingga bisa merasa, ih gila cakep banget. Sehingga bisa mematahkan trauma yang lama loh, berarti kekuatannya luar biasa. Betul, Gimana? pada saat itu karena waktu saya melihat produk itu saya pakai dalam tempo 2 minggu. Karena waktu itu saya kondisinya kan lagi, maaf tadi saya mau cerita, saya ini arek Surabaya tapi saya tinggal di Bali. Oh. Mungkin satu. Jadi saya bolak-balik Surabaya, Bali, Surabaya. Pas waktu itu saya pegang Absolute ini karena saya berpikir saya harus semangat lagi. Iya kan? Saya semangat lagi, saya ketemu teman-teman saya. Pada saat teman saya lihat itu, loh kamu kok berubah ya? Pakai apa? Saya pakai ini. Saya mau beli dong. Pas saya bilang, nggak bisa. Loh kok nggak bisa orang mau beli nggak bisa? Saya bilang, karena nunggu Atomi Indonesia buka. Saya bilang, nah itu mungkin rasa penasaran dari teman-teman saya. Sehingga ini yang membuat saya, akhirnya saya bisa mau mulai melirik ke Atomi. Dan waktu itu saya mulai mempelajari sistemnya ya. Wah sistemnya ini adil ya, gitu. Kenapa? Nggak perlu stok barang, saya kan nggak punya duit waktu itu. Iya kan? Nggak perlu stok barang, nggak ada target bulanan. Nah itu yang membuat saya kok ya akhirnya saya tuh mulai melirik ke Atomi itu Bu Ika. Jadi ini Itu alasan yang ceritanya. membuat Ibu switch lagi untuk kehidupan, masuk lagi ke Betul. dunia network marketing. Betul. Dengan brand kita Atomi ya, Iya. perusahaan yang luar biasa. Kenapa nggak, kalau dibilang kenapa nggak ada salahnya kalau dicoba, betul, ya. Itu, Toh Bu Ika. skincare-nya bagus membuat Betul. Ibu jadi cantik sekali. Iya. Nah bagaimana yang bisa merubah hidup Ibu setelah di Atomi ini? Kehidupan apa yang berubah nih? Kehidupan saya yang berubah ya. Jadi dari yang tadi itu kehidupan saya berubah, saya mulai ini kan saya melihat bahwa kesuksesan di Atomi ini kesuksesan bersama yang saya lihat. Jadi waktu itu saya berpikir, kenapa saya nggak mencoba ya. Jadi akhirnya waktu saya mulai tahu produknya bagus, sistemnya bagus. Nah ini Atomi memiliki satu konsep bahwa kesuksesan bersama. Nah mungkin pada saat dulu saya bisa membandingkan, kalau di multi level yang dulu itu mungkin yang enak yang di atas, betul ya. Yang di bawah dapat apa, betul. Nah pada saat kalau yang bisnis konvensional saya, itu yang dapat adalah distributor atau pabriknya. Salesnya dapat apa? Betul. Kalau umpamanya pabriknya nggak bisa mensuplai ya sudah nggak dapat apa-apa. Nah itu yang membuat perbedaan yang saya bisa mau berubah itu ya. Ini saya boleh cerita ada satu partner saya, di mana partner saya ini adalah seorang petani. Jadi dia ini bukan saya mendiskredit seorang petani ya, tapi beliau pada saat itu dia itu benar-benar untuk makan aja maaf ya susah begitu. Tapi pada saat saya kenalkan Atomi, dia mau berubah dan dia mau pelan-pelan mau berubah bahwa dengan belajar dan mau action. Nah saya motivasi pelan-pelan, tapi pasti ya
Dan hari ini beliau sudah masuk Auto Sales Master. Luar dan sudah biasa. bisa membeli mobil. Sudah Itu bisa beli yang mobil. Saya bangga itu. Jadi di Atomi ini bukan hanya sukses dari diri saya, tapi untuk kesuksesan Timnya bersama. juga, Iya, betul betul. itu Bu Ika. Berarti kita Itu. melihat perubahan banyak dari beliau ya. Jadi yang tadi kehilangan percaya diri sekarang sudah percaya diri. Sekarang sudah menjadi pembisnis network marketing. Berubah dari cakepnya juga. Nah ini yang tadi saya bilang ya. Di luarnya tim Bu Frida. Jadi di luar timnya ya. Nah siapa yang tahu usia beliau? Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Angkat tangan, ada hadiahnya nih. Nanti ketemu saya nanti. Enggak ada yang berani ngangkat tangan? Itu tim Bu Frida kah? Bukan yang baju putih? Bukan? Yang depan ini. Berapa Bu? 60? Kata Bu Kim 50. Berapa yang mendekati ini? Yang 60. 60? Yang Wah mendekati. luar biasa. Saya sekarang usia 62. Oh 62, wah tepuk tangannya luar biasa. Berarti udah oma-oma? Hah? Sudah oma-oma? Sudah oma-oma. Sudah oma-oma ya. Jadi oma-oma yang semakin bersinar ya. Kata Mr. Pak kalau uangnya kencang makin bersinar. Setuju nggak? Iya. Mana suaranya? Setuju? Setuju. Beri tepuk tangannya luar biasa untuk seorang Bu Frida. Nah sekarang pasti sudah melewati kesulitan-kesulitan, kepahitan yang dulunya. Pasti banyak mimpi yang dipendam. Jangankan berani bermimpi lagi. Tadi kita mendengarkan aset hilang 9 miliar, rumah digadaikan, disekolahkan ya rumahnya ya. Rumahnya sekolah. Kita sekolah nggak? Rumahnya aja sekolah ya. Nah masih hutang 3 miliar ya. Nah sekarang bagaimana? Muncul kembali mimpi-mimpi baru yang ingin dikejar atau seperti apa? Ya, Prestasi apa yang sudah mulai Seperti didapatkan? tadi yang saya ceritakan, bahwa sampai rumah pun saya harus ini kan sekolahkan ya untuk membayar sebagian utang, ya kan? Tapi ya terima kasih karena berkat Atomi ya, saya sudah bisa mengambil kembali rumah itu. Jadi saya sekolahkan dari sejak tahun 2016 dan bisa saya ambil di tahun 2023. Rumahnya Ini rumah lulus di saya. tahun 2023. Beri tepuk tangan untuk seorang Bu Frida. Tepuk tangannya kok lemah sekali ya. Mana tepuk tangannya meriah? Iya, karena tidak gampang ya. Sesuatu yang sudah kita sekolahkan bisa ditebus lagi itu tidak gampang kalau tidak melalui perjuangan yang luar biasa. Betul, ya. Mereka. Dan ini bisa diberikan dari Atomi ya. Atomi Iya. yang memungkinkan kita semua dalam kondisi apapun kita bisa sukses. Betul. Mimpi apa lagi yang ingin diwujudkan bersama Atomi Bu Frida? Nah tentunya kebebasan finansial ya. Asik. Nah. Semua mau? Mau ya. Nah saya ingin jadi ibu atau nenek mandiri Bu Ika. Jadi nenek kaya. Begini, ada teman saya kan berkata gini, Frid sudah waktunya kamu istirahat di rumah, biarkan anak-anak yang pelihara. Nah itu saya enggak banget sih. Enggak banget ya. Itu. Jadi saya kepingin di mana saya menjadi nenek yang mandiri, jadi bisa bukan hanya sebagai dihormati ya, tapi bisa menjadi teladan buat anak-anak saya bahwa dalam usia tua saya masih bisa berproduksi, berkarya. Itu. Ya, lantas saya juga bisa melunasi sebagian uang utang saya. Saya juga ingin tetap cantik sehat, tapi ini hari ini sudah bisa terrealisasi ya berkat produk Atomi ya tentunya. Itu. Iya. Pencapaian berikutnya dari Atomi apa yang diinginkan? Saya masih bermimpi. Tadinya saya nggak punya mimpi lagi loh Bu Ika. Sekarang makin Tapi banyak di sini, maunya. wah sudah luar biasa saya. Jadi saya bermimpi kepingin dalam 2 tahun ke depan saya bisa masuk dalam jajaran Royal Leaders Club dan Royal Master dan membantu tim untuk bisa mencapai ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Itu. Oke, nah sekarang teman-teman, apakah penasaran pengen ngintip income beliau? Mau? Nah, yang biasa pakai kacamata, pasang kacamatanya. Oke, mari kita lihat.
Bu Frida bisa cerita bagaimana income-nya mungkin? Nah, ini saya lihat ya, mungkin kalau dilihat seperti ini buat saya besar ya Bu Ika ya. Tapi ini dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Ini. Nah, Coba kita lihat lonjakannya. Sekarang kita lihat lonjakannya ya teman-teman. Lihat bagaimana kalau kita berjuang dengan semangat dan konsisten dan komitmen ya. Di tahun 2000, boleh diawalkan dulu Bu. Balik ke awal kita bisa lihat ya. Di tahun 2018 sampai 2019 di awal tahun pertama kali Atomi berdiri ya. 1 tahun beliau mendapatkan income 395.944. Luar biasa? Luar biasa ya bagi yang tadinya sudah bangkrut. Nah angka ini tentu angka yang luar biasa. Dan kita lihat lagi tahun berikutnya 2019 sampai tahun 2020 ya. Ada kenaikan sedikit menjadi 432.975. Nah mari kita lihat bagaimana di tahun ketiganya. Tahun 2020 sampai 2021 melonjak menjadi 1.270.000.000. Berapa tuh ujungnya? 658.000. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Berapa kali lipat? Teman-teman lihat di bisnis lain, di saat kita menjadi pekerja di kantor kita dengan kenaikan gaji yang sangat tidak bisa kita pastikan dan bagaimana usaha konvensional kita, saya rasa kita nggak bisa mempunyai target naikin berlipat-lipat. Kita bisa lihat tadi bagaimana income dari Bu Frida bisa langsung meningkat. Tolong ditampilkan lagi kelanjutan di tahun keempatnya Ibu. Oke, tahun ke berikutnya 2021 ke 2022 1.323.000.000. Kemudian 2021 sampai 2023 itu 1.383.000.000 sekian dan kemudian ada website baru tampilannya beda seperti yang paling kanan menjadi 1.562.000.000 sekian. Apakah ini layak diperjuangkan teman-teman? Dan kita bisa melihat bagaimana kekuatan jaringan ini tidak anjlok ya, stabil dan terus naik ke atas. Oke, luar biasa Ibu atas pencapaiannya. Nah, setelah melewati berbagai gejolak dari yang dulu hancur sampai menjadi seorang nenek yang cemerlang berkilau ya. Apa yang ingin Bu Frida sampaikan ke sosok Frida yang dulu? Iya, teman-teman. Mungkin kalau mendengar apa yang saya sampaikan ini terdengar klise ya. Tapi memang ini dari hati saya ingin saya sampaikan pada diri saya sendiri. Ya. Terima kasih Frida, engkau tidak menyerah. Walau pada saat itu dunia seakan runtuh. Terima kasih karena engkau berani dan tetap mencari peluang dan akhirnya menemukan Atomi. Jika bukan karena keberanian dan tekadmu saat itu, mungkin hari ini saya tidak ada. Perjalanan ini memang tidak mudah, tapi semua perjuanganmu terbayarkan dengan hidup yang lebih baik. Terima kasih Frida, jadi terharu saya ngomong sendiri. Ya tentu terharu ya karena ini perjalanan yang Ibu Frida rasakan dan alami sendiri. Nah dengan perjalanan kesuksesan ini bagi Ibu Frida bagaimana? Apakah seorang mentor ini memiliki peran yang sangat penting atau bagaimana? Memiliki mentor ya, buat saya penting ya gak penting sebetulnya. Ya, jadi kebetulan saya punya mentor, tapi ada yang tidak punya mentor seperti mungkin Bu Ika ya. Hari ini beliau tidak punya mentor tapi bisa sukses. Jadi saya lihat itu bahwa banyak yang mereka tidak punya mentor, mereka bisa sukses, bahkan lebih. Jadi buat saya merasa bahwa mereka jauh lebih hebat. Begitu Bu Ika. Jadi buat saya, untuk teman-teman jangan karena nggak ada mentor nggak mau jalan. Tapi sebetulnya bagaimana kita ini bisa menjadi mentor untuk downline kita. Jadi mentor itu hanya untuk membantu melihat
kita bagaimana ada kesalahan ya, jadi bisa dihindari. Jadi mentor itu sebagai kalau kita lagi lelah, dia yang memotivasi. Jadi sebagai mentor itu jangan sampai kita salah langkah. Jadi sebetulnya buat saya penting nggak penting, itu ya penting nggak penting sih Bu Ika. Kembali jadi ke bagaimana kita ya. diri kita sendiri itu Bu Betul. Ika. Iya. Karena bagaimanapun bisnis ini adalah bisnis kita masing-masing, tapi memang kita terbentuk dalam kerja tim. Betul. Iya Bu Ika. Nah sekarang dalam perjalanan sampai sukses hari ini saya percaya yang paling banyak menerima penolakan itu adalah seorang leader. Karena leader Betul. tidak pernah berhenti untuk cerita. Benar. Penolakan apa aja yang pernah Bu Frida hadapi dan juga bagaimana menyikapinya Bu? Kalau penolakan itu menurut saya adalah bagian dari perjalanan ya. Jadi saya sudah banyak mengalami penolakan-penolakan pada saat bergabung di Atomi. Jadi pernah saya, ini yang saya ceritakan ya. Ada satu cerita yang lucu sekali Bu Ika. Jadi waktu saya baru masuk di rumah teman saya, dari kejauhan dia sudah teriak. Apalagi si Frit yang kamu bawa, multi level apalagi si Frit yang kamu bawa. Kenapa? Karena saya dulunya kan orang multi level. Tapi di Atomi ini saya merasa bahwa saya bangga. Sahabat perusahaan besar, perusahaan raksasa. Sehingga pada saat itu saya tetap nekat aja masuk tapi akhirnya closing juga. Itu cerita yang lucu itu buat saya. Jadi udah ditolaknya dari jarak jauh ya? Pekarangan di depan udah ditolak sebenarnya Betul ya? Ibu. Jadi buat saya bagaimana cara menghadapi penolakan ini, jadi saya menganggap bahwa ini bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai proses belajar. Jadi jika seseorang itu menolak kita jangan berkecil hati. Jadi kita hanya berpikir bahwa mereka tuh mungkin masih belum siap atau belum butuh, jadi kita tinggal mencari cara mendekati lebih baik lagi. Jadi saya ingat leader saya tuh mengatakan ya pada saat pertama itu dia ngomong gini, jangan fokus pada penolakan, fokuslah pada orang-orang yang membutuhkan bisnis ini. Jadi yang penting adalah kita tetap fokus. Jadi kalau kita berhenti karena hanya penolakan, padahal kita tahu di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan Atomi, baik dari segi produk ataupun sistemnya. Begitu. Jadi kalau buat saya pengalaman-pengalaman penolakan awal dan hari ini Atomi sudah luar biasa, mereka menghubungi saya dan sudah join di Atomi. Itu Luar teman-teman. biasa. Dari cerita Bu Frida yang saya tangkap ya teman-teman, berarti kita seberapa percaya dan bangga terhadap perusahaan ini yang sangat penting. Karena beliau percaya dan bangga, itu yang membuat beliau waktu diteriakin, bahwa apalagi Frida gitu ya, tetap maju dan tetap bercerita ya. Betapa banyak dari kita yang saya yakin juga pasti pernah mengalami apa yang diterima oleh Bu Frida. Apa yang dilakukan oleh teman-teman, oleh kita? Kebanyakan dari kita setelah teman kita cegal begitu, enggak kok gue cuma datang main doang. Betul? Nah masuk ke dalam ngerumpi panjang lebar 2 jam gak selesai gak cerita Atomi. Kenapa? Gak berani ya. Nah jadi karena bangga dan percaya itu yang membuat Bu Frida tetap maju dan tetap cerita Atomi dan berhasil memenangkan hati dari Iya, temannya betul, Bu Ika. gitu ya. Iya. Kalau gak salah saya pernah dengar satu cerita juga yang lucu. Yang katanya wajahnya gak mau dilihat. Lucu juga. Saya pernah ke satu tempat. Nah pada saat bertamu si ibu ini nggak mau lihat karena dia tahu ini pasti nawari barang. Tapi saya dengan member saya, pas member saya masuk, ayo keluar dia bilang, udah kita jalan aja masuk. Pada saat masuk dipersilakan duduk kan, duduk ini tetap dia tidak mau noleh apa itu nggak mau karena ini pasti jualan begitu. Tapi apa yang saya lakukan supaya ibu ini noleh sama saya? Saya melihat dari ruangan itu ada foto anaknya. Aduh anaknya cakep sekali ya, itu saya lakukan itu. Tata ruangan ini, ibu ini pinter loh ngatur ruangan. Apa yang terjadi? Ibu itu langsung noleh ke saya dengan senyum. Iya anak saya cakep, itu Bu. Akhirnya ya udah terjadi dialog gitu Bu. Itu yang membuat saya lucu juga. Nah, itu. jadi satu jurus untuk kita semua ya teman-teman. Tidak ada seorang ibu pun atau bapak yang hatinya nggak luluh kalau anaknya dipuji. Setuju nggak? Setuju?
Nah, jadi kita ya bagaimana mencairkan suasana untuk merebut hatinya ya kita carilah tema yang kira-kira akan jitu gitu ya. Karena Iya, saya Bu juga Ika. pernah ngalamin sih Bu yang seperti itu. Gitu ya Bu Ika? Iya, dia bilangnya nolaknya lebih lucu lagi. Dia bilang kalau saya jalani bisnis seperti ini muka saya taruh di mana gitu. Bu. Nah itu dia. Karena mungkin mereka nganggap multi level itu seperti sales ya. Mungkin Karena ya. iya Heeh. betul. Jadi Oke, luar biasa ya dari cerita Bu Frida kita bisa belajar banyak sekali. Sekarang tips apa yang efektif buat dibagikan ke teman-teman kita hari ini? ya, yang strategi yang efektif ya. Saya dalam menjalankan bisnis ini ya tentu ada ya Bu Ika ya. Jadi yang pertama itu memang tetap kita gunakan produk dan rasakan manfaatnya. Kenapa? Dengan begitu pada saat kita berbicara, kita menceritakan bisa yakin. Jadi saat merekomendasikan produk tersebut itu ya. Lantas kita fokus pada edukasi bukan jualan. Tadi Bu Ida juga ceritakan kan bahwa kita jangan fokus berjualan ya. Betul. Jadi kita selalu menekankan edukasi. Jadi kita sudah diberikan support system oleh Atomi. Jadi kita itu harus tahu paling tidak kita itu sesudah mencoba kita mengerti produk ini. Ya, dengan marketingnya kita harus belajar. Jadi jangan sekedar cuma berjualan aja. Karena berjualan tuh rugi sekali. Kenapa? Karena bisa jadi mereka tidak akan repeat order dan mereka akan bisa menjadi member dari orang lain. Itu ya. Lantas kita bangun hubungan. Jadi bukan cuma jaringan aja. Jadi kita bagaimana kita orang itu lebih tertarik kalau dia menjalankan bisnis, kalau dia itu punya hubungan baik dengan kita. Itu ya. Lantas ini juga ada, jangan bekerja sendiri. Kita bekerja, kita bangun tim yang solid. Karena bisnis Atomi ini adalah bisnis kerja tim, kerjasama. Jadi kalau kita jalan sendiri-sendiri, kapan nyampenya? Betul. Jadi kita harus bisa saling memotivasi, kita punya bentuk kerja tim. Jadi dari ini kalau kita lakukan dengan konsisten, saya percaya bisa membawa keberhasilan. Itu Bu Ika. Oke, itu pesan terakhir untuk teman-teman kita yang hadir pada hari ini. Apa yang ingin Bu Frida sampaikan? Ya, ini saya ingin mengatakan ya buat teman-teman, ya jangan pernah menyerah. Perjalanan Atomi ini mungkin tidak mudah. Tapi kalau kita terus melangkah, kita akan sampai di pada tujuan. Iya kan? Jangan pernah kita takut akan tantangan, karena tantangan membuat kita kuat. Jadi ingat, kita di Atomi ini kita tidak berjalan sendiri, kita punya support system, kita punya tim, dan yang paling penting adalah kita punya impian yang harus kita wujudkan. Jadi tetap semangat dan terus melangkah. Ya, Atomi itu sudah merubah hidup saya. Saya yakin pasti bisa merubah hidup teman-teman. Yang penting jangan pernah berhenti berusaha, teman-teman. Ya. Ini teman-teman, ada dua pilihan. Di mana kita mau tetap berdiri, tidak berubah, atau kita mengambil langkah menuju kebebasan finansial. Ya. Kesuksesan itu bukan karena soal keberuntungan, tapi kesuksesan itu soal keputusan. Keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita. Jadi ambil langkah pertama, jangan pernah tunda. Yuk kita sukses sama-sama di Atomi. Gitu. Oh iya, ini masih ada satu pantun buat teman-teman nih. Ada oleh-oleh dari Bali, pantun. Langkah pertama jangan ditunda. Cakep. Ayo berani, jangan ragu. Cakep. Atomi peluang yang luar biasa. Bersama Atomi kita sukses dan maju. Atomi Indonesia. Atomi Indonesia, Ayo, ayo bisa.